asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulil ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan seluruh segala alam, atas limpahan nikmat yang tiada terkira hingga hari ini. Di hari yang ke tanggal 5 Jumadil Awal ya, perhitungan tahun Hijriahnya atau 18 November 2023, kita bisa bertemu lagi di kajian Sabilah, di mana topik pada malam hari ini akan sangat menarik sekali, yaitu bagaimana kemudian Al-Quran mengubah hidup kita. Salat dengan salam tercurahkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelumnya kami dari Salimah Taiwan mengucapkan ahlan wa sahlan kepada Ustazah Triana. Terima kasih banyak atas waktunya untuk bisa bergabung dengan kami, memberikan kajian kepada kami, mengisi ruh-ruh kami melalui kajian Sabilah pada malam ini. Baik, sebelumnya untuk agar lebih berkahnya acara kita pada malam hari ini, kita mulai dengan bacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya qiraatul Quran yang akan dibacakan oleh Mbak Irna Kartina. Kepada Mbak Irna, disilakan. Terima kasih Mas Ari, jazakillah khairan kasir. Mohon izin, takut sinyalnya nggak kuat, saya izin nggak buka kamera ya Mbak. Oke Mbak. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika auhaynaa ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim Siratil ladzina lahu ma fis samawati wa ma fil ardh ala ilallahi tasirul umur. Shadaqallahul azim. Ya, baik, terima kasih banyak Mbak Irna. Mungkin sedikit saya bacakan terjemahannya ya dari surah Asy-Syu'ara ayat 5253 tadi. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Yaitu jalan Allah yang miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ingatlah segala urusan kembali kepada Allah. Baik, kita masuk kepada acara inti, yaitu pemaparan kajian oleh Ustazah Triana Lutfiah. Sebelumnya, saya akan bacakan profil dari Ustazah Triana. Nama lengkap beliau adalah lengkap Ustazah adalah Triana Lutfiah LCMAG. Saat ini berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan mahasiswi doktoral ya Ustazah ya, insyaallah doktoral di IAIT, bacanya IIQ atau IIQ Jakarta, dan juga sebagai dosen STAI Al-Qudwah Depok, pengajar Al-Quran dan ulum syar'iyah, founder Madrasatul Quran Ciganjur, dan daiyah tersertifikasi Kemenak, MUI, dan Ad-Dai. Saat ini juga amanah dakwah ada di Mudir Madrasatul Quran Ciganjur, Muwajih Majelis Taklim Umum dan Perkantoran, Kepala Sekolah SD Al-Quran MQ Ciganjur, Ketua Korps Daiyah Muslimah PP Himpunan Dai Muda Indonesia. Pendidikan beliau kandidat doktor ilmu Al-Quran. Nah, Masya Allah nih teman-teman semua, kita bisa menggali lebih banyak terkait materi pada malam hari ini. Dan tafsir IIQ Jakarta, Hiriyah Jam'iyah Tibyan untuk Qiraat Sab'ah Universitas Ummul Qura Makkah,
Magister Ilmu Al-Quran dan Tafsir IUQ Jakarta. Kemudian Bakal Syariah Universitas Imam Muhammad Ibnu Saud cabang Indonesia. Masya Allah, ini kalau ngomongin tentang Al-Quran tuh saya udah melo duluan. Ya Allah, nyiri sebenarnya saja. Ya baik, kita bersiap ya teman-teman semua. Bagaimana kemudian Al-Quran mengubah hidup kita yang mungkin selama ini hidup kita itu mungkin kok kayaknya kelam gitu ya. Padahal sebenarnya Allah udah kasih petunjuk melalui Al-Quran. Nah, kita pengen menimba ilmu bagaimana kemudian Al-Quran itu menjadi cahaya gitu ya, menjadi petunjuk agar kemudian kita semakin dekat dengan Allah. Baik, kepada Ustazah Lutfiyah, Ustaz Triana, disilakan waktu dan media. Tafadhol Ustazah. Baik, jazakillah khairan. Terima kasih banyak atas waktunya. Akhwati fillah al-azizat al-karimah tuhayyikum nabi tahiyatul Islam, tahiyati ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau, ya Allah, zat yang tidak ada satu ilmu pun yang bisa kami dapatkan kecuali Engkau lah yang mengajarkannya kepada kami. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ampunilah dan terimalah taubat kami karena Engkau adalah zat yang Maha menerima taubat. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan anugerahkan kepada kami pemahaman yang benar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umrana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, akhwati fillah, di malam hari ini sebuah rezeki yang besar bagi saya pribadi bisa bersilaturahim ya dengan teman-teman semua gitu, yang jauh di sana. Jadi semuanya ini berarti rata-rata sudah berapa lama nih Mbak di Taiwannya nih? Beda-beda Ustazah, kalau saya sendiri baru setahun di Taiwannya. Ya, Allah semoga teman-teman di sana selalu dalam lindungan dari Allah SWT dan diberikan kesehatan dan selalu diteguhkan dalam jalan keimanan insya Allah. Baik, untuk malam hari ini saya diamanahkan untuk membahas ya tentang bagaimana si Al-Quran itu dapat mengubah ya kehidupan seseorang. Tadi seperti yang disampaikan juga, kita sebagai manusia tentu ketika Allah takdirkan untuk diciptakan, dari situ kita sudah punya challenge ya, kita sudah punya tantangan tersendiri. Ketika dalam Al-Quran juga Allah sebutkan bagaimana iblis sudah bersumpah gitu ya, sudah bersumpah bahwa dia akan dengan segala kekuatan yang dimiliki dari segala penjuru akan berusaha ketika menciptakan kita. Allah sampaikan ya bahwa Rasulullah juga sampaikan bahwa kita lahir pun dalam tantangan-tantangan ya, godaan dan sebagainya. Disitulah kita kemudian merasakan bagaimana warna-warninya kehidupan dunia. Bagaimana kemudian satu kali merasakan kehidupan yang sempit, bisa jadi merasa bahagia, tapi satu momen kemudian kita merasa sedih, gundah, gulana, dan segala macamnya. Merasa terpuruk misalnya, tadi disampaikan, merasa kelam kehidupan kita, dan lain sebagainya. Sejatinya memang itu adalah menjadi sunnatullah, yang memang sudah begitulah jalannya kehidupan kita. Sebagaimana di surat Al-Mulk Allah sampaikan ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakumul mauta wal hayata liyabluwakum
ayyukum ahsanu amala. Situ Allah sampaikan bahwasanya memang Tabarakalladzi biyadihil mulk, ya. Maha kuasa itu bagian dari kekuasaan Allah SWT. Allah yang menunjukkan bagaimana kekuasaan Allah atas kita. Dengan cara apa? Dengan cara menjadikan kita hidup, memberikan kita kehidupan dan juga kematian, dan juga kehidupan. Tapi tujuannya adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, gitu ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah memberikan kita kehidupan, kematian, kehidupan. Tujuannya adalah untuk memang menguji siapa yang terbaik di antara kita dalam menjalani kehidupan ini. Maka itu sudah menjadi sunatullah. Di surat Al-Baqarah juga disebutkan bahwa setiap kita itu pasti akan diuji. Salah satunya dengan musibah, dan musibah itu banyak sekali ragamnya, ya. Baik kematian, kekhawatiran, rasa takut, merasa tidak aman, gitu ya. Takut miskin, takut kelaparan dan lain sebagainya. Itu sebuah keniscayaan. Lalu apa yang kita butuhkan? Ya tentu saja, gitu ya. Yang kita butuhkan adalah kembali kepada Allah, karena memang Allah yang menggenggam semua kehidupan ini. Bagaimana caranya? Maka tidak ada cara lain ya, selain kita mengikuti semua yang memang sudah Allah firmankan dalam Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah firman Allah SWT. Berbicara terkait perubahan kehidupan, ketika kita menengok sejarah, gitu ya. Ini saya bisa berbagi layar ya Mbak ya? Ya, saya izin bagi layar dulu Bisa, ya. Ustazah. Sudah kelihatan belum? Belum, Ustazah. Atau saya bantu, Ustazah? Yang tadi Ustazah kirim ke saya? Oh iya, ya boleh, boleh. Ini saya juga bisa juga nih. Kadang-kadang memang Jadi kalau kita melihat sejarah gitu ya, kita berbicara terkait dengan Al-Quran, bagaimana Al-Quran ketika Allah turunkan kepada Rasulullah SAW, dan tentu bukan sebuah kebetulan, gitu ya. Tentu bukan sebuah kebetulan Rasulullah ini terlahir dari keturunan Arab, ya, dari keturunan Arab. Tentu tidaklah kebetulan. Bahkan dalam Al-Quran sendiri disebutkan ya bahwa Allah Taala menurunkan Al-Quran bilisanin arabiyyin mubin. Ya memang ya Allah diturunkan dalam bahasa Arab, karena memang diturunkan pada waktu itu adalah yang pertama kali di bangsa Arab. Maka sejak ketika Rasulullah SAW menerima wahyu yang pertama ketika di Gua Hira, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka disitulah perubahan itu sudah dimulai. Ya, perubahan itu sudah dimulai. Bagaimana ketika Rasulullah SAW dalam sejarah itu disebutkan bahwa Rasulullah sebenarnya pada waktu itu memang menjadi seorang yang sangat terjaga. Salah satu buktinya adalah ketika Rasulullah memang dikenal sebagai orang yang amanah. Berarti beliau adalah sosok pribadi yang memang terjaga, ya, yang memang berkelakuan baik dan lain sebagainya. Walaupun beliau hidup di tengah masyarakat yang luar biasa jahiliyahnya. Nah, jahiliyah di sini bukan berarti mereka bodoh atau apa, tidak gitu ya. Tetapi karena saking luar biasanya, ya, mereka sudah terbiasa dengan hal-hal yang kemungkaran, gitu ya, zina, kemudian mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian terbelakang juga ya dalam peradaban, pada waktu itu. Rasulullah SAW sebagai seorang pribadi pada waktu itu sebelum diturunkan wahyu, beliau adalah sosok yang penuh keresahan gitu, ketika melihat masyarakatnya. Maka kemudian beliau punya kebiasaan bertahanus gitu ya, beruzlah, yang mana dari uzlah itu beliau menyendiri untuk ya tadi untuk berusaha merilis gitu ya apa yang menjadi keresahan, kegundahan beliau. Tapi begitu ketika wahyu itu turun, ya, di awal-awal Rasul pasti terkaget-kaget gitu ya, kaget-kaget dan sebagainya. Tetapi di situ mulailah kemudian Rasulullah ini berubah jadi sosok yang berbeda.
menjadi sebuah sosok yang penuh harap gitu ya, punya optimisme dan punya harapan besar terhadap kaumnya gitu, yang tadinya beliau merasakan keresahan luar biasa, ya ini bagaimana masyarakat dan segala macam gitu ya. Samalah kita mungkin ketika kita ada dalam sebuah lingkungan yang kita lihat nggak kondusif gitu ya, kemungkaran ada di mana-mana dan segala macam. Hatta kita sendiri tidak terpengaruh atau kita terpelihara, pasti kita akan mendapati keresahan itu kan gitu. Ya, nggak tahu harus bagaimana dan sebagainya. Tapi begitu Al-Quran itu diwahyukan kepada Rasulullah, di situ semua sendiri menjadi berubah gitu ya. Dan kehidupan beliau berubah menjadi seorang sosok yang penuh harapan, punya harapan besar, punya optimisme untuk kemudian bisa merubah masyarakatnya. Jadi yang tadi jahiliyah tadi menuju masyarakat yang penuh dengan martabat, yang menjunjung nilai-nilai tinggi kemanusiaan, moral dan lain sebagainya. Ya, di slide kedua, Mbak boleh geser untuk slide-nya. Ya, sebentar saja. Begitu juga disebutkan dalam Al-Quran itu untuk dirinya Rasulullah. Karena kalau kita ngelihat ke kaum-kaumnya, masyarakat pada waktu itu saling bermusuhan, gitu ya. Biasa di antara mereka itu perang antar kabilah dan lain sebagainya, gitu ya. Maka kemudian di surat Al-Imran ayat 103 Allah sampaikan kepada para sahabat, pada orang-orang mukmin, ya Allah sampaikan wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwan. Jadi Allah sampaikan adalah kalian mengingat nikmat Allah. Apa itu nikmat yang sudah Allah berikan? Ingat dulu waktu kalian sebelum mengenal Islam, sebelum mengenal Al-Quran. Kalian adalah orang-orang yang satu sama lain itu senang banget bermusuhan. Entah karena harta, jabatan, kekuasaan, ya, antar kabilah dan lain sebagainya. Senang sekali bermusuhan, terpecah belah dan lain sebagainya. Fa'alafa baina qulubikum. Maka setelah Al-Quran itu turun, Allah kemudian lembutkan hati-hati kalian dan pertautkan antara satu dengan yang lain. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwan. Maka dengan begitu kalian sudah tidak lagi tuh menjadi bangsa atau masyarakat yang terpecah belah, ya, yang sangat fanatik dengan kesukuannya dan lain sebagainya, tapi berubah menjadi orang yang kemudian satu sama lain itu ikhwana, ya ikhwana. Jadi menjadi saudara, gitu ya. Yashuddu ba'duhum ba'dha, seperti bangunan yang kokoh, yang satu dan yang lainnya itu menopang antara satu dengan yang lainnya. Begitu Allah gambarkan dan kita bisa melihat sejarahnya seperti itu. Tapi kita bisa melihat bagaimana para sahabat gitu ya, ketika oleh Rasulullah gitu ya, ditarbiyah dengan Al-Quran. Mereka pun merasakan kekuatan Al-Quran itu dan Al-Quran itu berdampak kepada mereka, kehidupan mereka gitu ya. Maka mereka tumbuh menjadi pribadi yang sangat luar biasa. Bahkan kalau kita misalnya baca sejarah tentang bagaimana kaum Ansor menolong kaum Muhajirin, itu kan sangat luar biasa gitu ya, ketika misalnya kaum Muhajirin pindah ke Madinah, mereka tidak punya harta, tidak punya tempat tinggal, kaum Ansor dengan rela gitu ya, dengan sukarela membagi harta, berbagi tempat tinggal. Bahkan kalau kaum Ansor mau, kaum Muhajirin bersedia, kaum Ansor juga merelakan gitu istri-istri mereka. Jadi mereka yang punya istri lebih dari satu akan dengan senang hati menceraikan istrinya agar bisa dinikahi oleh kaum Muhajirin dan lain sebagainya. Seperti itu luar biasanya, dan itu adalah karena Al-Quran. Ya, dan itu adalah karena Al-Quran. Itu adalah gambaran secara singkat gitu ya, bagaimana bangsa Arab pada waktu itu dari sebelum diturunkannya Al-Quran, ya, sampai kemudian setelah diturunkannya Al-Quran. Next di slide berikutnya. Maka di sini kemudian kita bisa melihat luar biasanya ya. Kenapa Al-Quran bisa seperti itu gitu ya. Al-Quran bisa kemudian menjadikan mereka sedemikian rupa gitu ya. Bagaimana kita misalnya Umar bin Khattab ya, ketika kita melihat Umar bin Khattab sebegitu menjadi orang yang sangat membenci Islam, membenci Rasulullah, kemudian berubah total setelah mendengarkan hanya beberapa ayat.
ya setelah memperdengarkan atau membaca beberapa ayat dari surat Thaha ayat 1 sampai 4 gitu ya, ayat 1 sampai 4. Ketika padahal dia waktu itu ingin membunuh Rasulullah gitu ya. Tapi ketika dihadang ya oleh suatu sahabat dan mengatakan, "Ngapain kamu?" Misalnya gitu ya, dengan kemarahan, dengan penuh semangat mau datang ke Muhammad membunuhnya, padahal keluarga kamu sendiri adalah menjadi pengikutnya Muhammad. Akhirnya berbalik arah menemui saudaranya ya yang bernama Fatimah. Kemudian Fatimah pada waktu itu memegang lembaran-lembaran Al-Qur'an ya, dan kemudian Umar marah sampai singkat ceritanya, kemudian ketika dia mau membaca, diperintahkan untuk wudhu dulu baru kemudian boleh membaca. Dan ketika dia membaca ayat 1 sampai 4 di surat Thaha, hidayah pun turun gitu. Nah, itu bagaimana kemudian Al-Qur'an sedemikian rupanya gitu ya, langsung ya 180 derajat bisa mengubah Umar bin Khattab. Setelah itu kemudian yang tadi datang kepada Rasulullah dengan niat ingin membunuh, akhirnya berubah gitu ya, datang kepada Rasulullah dengan niat untuk memeluk agama Islam dan berikrar untuk menjadi sahabat yang akan mendukung, mensupport di garda terdepan. Itu sangat luar biasa. Begitu juga kalau kita melihat beberapa tokoh-tokoh dan juga sahabat atau tabi'in, ada yang namanya Fudail. Fudail ini adalah ulama hadis yang luar biasa. Fudail ini sebelum dikenal sebagai ulama hadis itu ternyata dia adalah sosok yang ya tak punya masa lalu yang kelam. Gitu ya. Dia adalah seorang pencuri. Dia adalah seorang pencuri, tapi ketika pada satu malam beliau ingin mencuri, beliau mendengar yang punya rumah itu membaca surat Al-Hadid ayat 57. Yang inti isinya adalah di situ Allah mengingatkan pada orang-orang, tidakkah kalian gitu ya, dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang Allah turunkan, kemudian membukakan hati kalian, kemudian menjadi petunjuk hidup sampai kalian kemudian tergerak untuk mau berubah, bertaubat dan lain sebagainya. Isi ayatnya adalah tentang bagaimana seseorang tidakkah kemudian menjadi luluh hatinya ketika mendengarkan, membaca ayat Al-Quran, melihat kebenaran Allah dan lain sebagainya, sampai akhirnya kemudian bertaubat. Dan di situ ada ajakan atau perintah untuk bertaubat. Maka di situ Fudail bin Iyad kemudian tersentuh gitu ya. Yang tadinya mau mencuri nggak jadi gitu. Akhirnya dia pulang gitu ya. Dan akhirnya bertaubat dengan sungguh-sungguh. Dan sejak itu merubah kehidupan beliau. Berubah semuanya, berubah total. Sampai akhirnya beliau menghabiskan seluruh hidupnya untuk kemudian pergi dari satu negeri ke negeri yang lain, dari satu kota ke kota yang lain untuk mempelajari Islam. Belajar Al-Quran, menyusuri hadis-hadis Rasulullah SAW sampai kemudian dikenal sebagai salah satu ulama hadis yang luar biasa. Begitu juga kalau kita misalnya mengenal Said Qutb. Ada banyak sekali karangan karya beliau ya yang sangat populer gitu ya, salah satunya Sunnah. Terus kemudian tafsir ya, Al-Hayatu fi Dhilalil Quran gitu ya, kehidupan di bawah naungan Al-Quran. Itu beliau membuat tulisan itu di dalam penjara. Ya, setelah beliau merasakan bagaimana luar biasanya hidup di bawah naungan Al-Quran. Ternyata beliau juga punya karya yang luar biasa, gitu ya, yang berjudul Manhaj Tarbiyah Islamiyah. Manhaj Tarbiyah Islamiyah, jadi kayak metode pendidikan Islam, metodologi pendidikan Islam. Ini juga karya beliau yang luar biasa. Karya ini bisa muncul dan diapresiasi, gitu ya, dan menjadi sangat terkenal. Ternyata beliau menulisnya itu setelah beliau melalui masa-masa terpuruk dan titik terendah dalam kehidupannya. Jadi sebagai seorang Muslim, ya, cendekiawan dan sebagainya, sama saja dengan kita. Kita bisa jadi ada di titik terendah kita ya, rasa jenuh, ya, bosan, dan segala macam, kayak pengap dengan kehidupan, gitu ya, kayak merasa bisa cukup nggak ya, gitu, bisa udahan nggak ya, maksudnya dengan semua gitu yang ada dalam kehidupan. Ternyata saya Qutb juga merasakan hal itu. Tapi kemudian beliau menyampaikan bagaimana cara beliau kemudian bisa bangkit kembali gitu ya, punya gairah kembali, dan dari kehidupan beliau yang beliau rasakan sangat terpuruk tadi, gitu ya, ada titik rendah, kejenuhan dan segala macamnya. Ternyata yang beliau lakukan adalah itu terjadi
setelah beliau berkomitmen untuk menghatamkan Al-Quran secara rutin. Makanya beliau pun ya 15 kali khatam Al-Quran secara rutin. Setelah itu kemudian beliau merasakan gairah kehidupannya kembali. Setelah kemudian beliau kembali lagi bersemangat dan kemudian menulis sebuah buku yang tadi berjudul Manhaj Tarbiyah Islamiyah. Itu hanya contoh dari beberapa orang saja gitu ya, yang kemudian dengan kedekatannya dengan Al-Quran, baik yang tadi dari mereka yang kehidupannya bergelimang dosa pada awalnya gitu ya, bahkan ada dalam kekufuran, kemudian berbalik ya, kemudian tersinari dengan keimanan, yang tadinya penuh dengan kemaksiatan kemudian tergugah untuk bertaubat dan akhirnya menjadi orang yang sangat luar biasa bermanfaat ya, atau orang-orang yang tadi ya jenuh, kemudian merasa bosan, merasa engap dengan kehidupan dan segala macamnya. Al-Quran lah yang kemudian menjadi pelipur laranya gitu ya, yang bisa mengubah kehidupan dan memberikan semangat. Maka kemudian dari ayat-ayat ini dan juga beberapa ayat saja yang saya ambil gitu ya, rahasia atau apa yang memang Allah sudah sampaikan dalam Al-Quran terkait hakikat Al-Quran itu sendiri. Yang pertama adalah di surat Asy-Syura. Di surat Asy-Syura ayat 52 sampai 53. Di situ Allah sampaikan yang artinya bahwa sebenarnya kami ini sudah mewahyukan kepada kamu ruhan min indina. Ruh dari sisi kami. Para ulama tafsir menyebutkan tadi ya yang dibacakan oleh teman kita tadi ya ayatnya gitu. Jadi para ulama tafsir menyebutkan yang dimaksudkan dengan ruh di surat Asy-Syura ayat 52 ini adalah Al-Quran itu sendiri. Jadi Allah SWT menyampaikan kepada kita bahwa Al-Quran itu sebenarnya bukan hanya sekedar ayat-ayat yang untuk dibaca, tetapi esensi dari ayat Al-Quran, setiap ayatnya itu harusnya bisa menjadi ruh dalam diri kita. Jadi kalau kita tadabburi gitu ya teman-teman, kita ibarat manusia, ini kan hanya isinya daging, tulang, dan segala macamnya. Kita bisa berharga itu karena ada ruh dalam diri kita. Ya, karena ada ruh. Tapi kalau nggak ada ruhnya, ya kita hanya berupa jasad mati gitu. Hanya jasad yang mati dan tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tapi kita menjadi sangat mulia, sangat berharga, itu adalah karena ada ruh dalam diri kita. Maka sejatinya Al-Quran begitulah esensinya. Itu adalah ruh gitu ya, yang memang harus masuk ke dalam jiwa kita. Dan itu juga yang dirasakan oleh para sahabat, ya, para tabi'in, ya, para ulama, para tokoh-tokoh besar gitu. Ketika Al-Quran sudah menjadi ruh dalam dirinya, sosok Umar bin Khattab misalnya, ketika Al-Quran sudah menjadi ruh, walaupun dia sekali dia baca, tapi nyampe dalam jiwanya, sampai ya dalam dirinya dan menjadi ruh dalam dirinya, maka dengan kekuatan itu, dengan ruh yang dia punya, dia nggak takut. Gitu. Padahal waktu itu para sahabat tidak ada yang sama sekali kemudian dengan berani gitu ya, berdakwah dengan terang-terangan. Tapi sosok Umar bin Khattab, cukuplah Al-Quran 4 ayat itu sudah cukup menjadi ruh bagi dia, sehingga membuat dia sangat berani gitu ya, dan menantang tokoh-tokoh kafir Quraisy pada waktu itu ya dengan keberaniannya. Sebenarnya mungkin bisa jadi salah satunya karena memang Umar bin Khattab punya karakter berani. Tapi dengan adanya Al-Quran yang menjadi ruhnya, itu juga semakin membuat dia mantap gitu ya, bahwa keberanian yang dia punya dia pakai untuk kemudian menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Inilah yang penting yang terkadang kita terluput gitu. Kadang kita terluput, kita mungkin baca Quran, tapi Quran itu nggak sampai dalam diri kita. Dia hanya nyampe di batas kerongkongan saja.
sampai batas tenggorokan saja sehingga tidak masuk ke dalam jiwa kita. Bagaimana Rasulullah bisa bertahan dengan dakwahnya di tengah tantangan-tantangan yang luar biasa, yaitu tadi, ya, karena ada ruh Al-Quran dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali Rasulullah merasa terpuruk dalam dakwahnya, ada di titik rendah, gitu ya, Allah kemudian memberikan wahyu, yang wahyu itu kemudian menjadi ruh dalam diri Rasulullah. Rasulullah pun kemudian kembali bangkit, gitu ya. Maka kemudian Rasulullah kembali bangkit gitu, dan kembali bersemangat. Begitu juga dengan para sahabat. Para sahabat juga jangan dikira mereka aman-aman saja atau damai-damai saja, tidak, gitu ya. Mungkin teman-teman juga pernah mendengar ya, diabadikan juga dalam Al-Quran, ketika sahabat Ansor merasa iri, gitu ya, itu kan juga ini ya, merasa iri dengan sahabat sahabat-sahabat yang dari orang-orang Mekah. Jadi waktu itu ceritanya setelah Fathu Makkah, ya, banyak tokoh-tokoh orang kafir yang masuk ke dalam Islam. Kemudian ikut berperang dan akhirnya Rasul memberikan jatah ghanimah yang lebih besar kepada tokoh-tokoh atau pemuka kaum Quraisy yang baru saja masuk Islam. Kemudian sahabat Ansor kasakusuk gitu ya, kasakusuk. Kok mereka diberikan jatah yang lebih besar ya? Kenapa kita tidak? Kita hanya dapat ini dan ini sebenarnya nggak ada harganya. Akhirnya setelah panjang gitu ya, kemudian ada satu sahabat yang kemudian menyampaikan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya mana yang membahagiakan untuk kalian itu secara intinya. Apakah kalian pulang dengan membawa harta ghanimah yang begitu besar, atau kalian pulang bersama Allah dan juga Rasulullah. Itu juga ketika menjadi ruh dalam diri mereka, mereka pun tersadar. Mereka pun tersadar bahwa ternyata yang mereka inginkan itu hanyalah Allah dan juga Rasulnya, gitu ya, bukan harta dunia. Artinya mereka menyadari bahwa kebahagiaan mereka itu adalah ada dalam ketaatan kepada Allah dan juga Rasulnya. Jadi ketika Al-Quran itu bisa menjadi ruh, maka itu sangat luar biasa gitu ya, sangat luar biasa, dan itu akan bisa merubah kehidupan seseorang. Tapi ketika Al-Quran itu tidak menjadi ruh dalam diri kita, ya kita tidak akan bisa berubah gitu ya, dan kita tidak akan bisa berubah. Ya, maka perlu nanti effort yang besar juga untuk kita bagaimana agar Al-Quran itu bisa menjadi ruh untuk diri kita. Maka di As-Surah ini disebutkan di ayat berikutnya juga bahwa ketika itu sudah menjadi ruh, maka dia akan menjadi cahaya. Nah, di atas cahaya itulah, ya, di atas cahaya itu, di bawah cahaya itu, dengan berselimut cahaya itu, maka kita akan berjalan dalam kehidupan ini, ya, dengan mendapatkan petunjuk dari Allah SWT, sehingga kita bisa mendapatkan kehidupan yang diridhoi oleh Allah SWT. Kemudian Allah juga jelaskan ya, sama juga dengan ayat yang Asy-Syura ayat 52 53, itu di surat An-Nur ya, di ayat yang ke-35. Di mana di situ Allah sampaikan Allahu nurus samawati wal ardh. Ya, Allah itu adalah cahaya untuk langit dan juga untuk bumi. Berbicara Allah itu adalah cahaya, maka Al-Qur'an, karena Al-Qur'an adalah firman-Nya Allah, tentu menjadi bagian dari Allah gitu ya, dan Allah itu adalah cahaya untuk kita. Disebutkan mata nurihi kamishkatin fiha misbah. Jadi perumpamaan cahaya tersebut adalah seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Al-misbahu fi zujajah. Pelita itu ada dalam tabung kaca. Az-zujajah ka'annaha kaukabun durriyyu yuqadu min syajaratin mubarakah. Sebegitu luar biasanya bagaimana Allah menggambarkan cahaya, ya, cahaya Allah, cahaya Al-Qur'an. Sampai nanti di akhir ayat itu Allah sampaikan nurun ala nur. Cahaya yang Allah berikan ini berupa Al-Quran ini itu nurun ala nur. Itu adalah cahaya di atas cahaya. Jadi artinya kalau kita mencari sesuatu yang lain untuk bisa mengubah kehidupan kita, tidak akan kita dapatkan sesuatu yang lebih berharga dan lebih mumpuni dan lebih berkhasiat kecuali Al-Quran itu sendiri. Karena Al-Quran adalah nurun ala nur. Yahdillahu linurihi man yasha. Dan Allah
akan memberikan petunjuk ya dengan cahayanya ya kepada siapapun gitu ya yang Allah kehendaki. Maka mau tidak mau gitu ya jalan kita adalah hanya dengan Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah menjadi cahaya. Di surat Al-Baqarah ayat 185 kita juga paham bagaimana Allah sampaikan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Untuk apa diturunkan Al-Quran? Hudal linnas. Ya, hudal linnas. Untuk menjadi petunjuk bagi manusia. Wabayyinatin minal huda. Dan dia menjadi bukti-bukti dan hujah-hujah yang nyata dari hidayah itu sendiri. Al-Quran menjadi pembeda di antara yang hak dan juga yang batil. Maka ketika kita menginginkan perubahan kehidupan kita, ya Al-Quran ini adalah jalan satu-satunya. Karena dengan Al-Quran ini, di sana ada semua petunjuk yang kita inginkan. Ya, ketika kita merasa galau, kita merasa bingung misalnya, atau kita merasa sudah tidak punya harapan misalnya, dan lain sebagainya. Kita menginginkan kehidupan yang lebih baik dan segala macamnya, semuanya jawabannya ada dalam Al-Quran. Ya, maka hanya dengan itu, setelah itu nanti kita akan mendapatkan kehidupan yang luar biasa ya, diridhoi dan juga yang lapang. Sebagaimana yang Allah sampaikan di surat Toha. Ya. Di surat Toha ini Allah sampaikan, waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Jadi Allah sampaikan, barang siapa yang berpaling dari mengingatku, Al-Quran adalah salah satu cara kita untuk mengingat Allah. Dan Al-Quran adalah firman Allah. Fa innalahu ma'isyatan dhanka. Siapapun orangnya kalau dia berpaling dari mengingat Allah, maka kata Allah dia akan memiliki kehidupan yang sempit. Dan inilah yang tidak kita inginkan. Maka ketika kita merasa kehidupan kita sekarang sempit dan kita ingin berubah, mengubah kehidupan itu menjadi lapang, jalan satu-satunya adalah kita harus kembali mengingat kepada Allah. Dengan cara apa? Semakin dekat dengan Allah, yaitu dengan firman-Nya gitu ya, berinteraksi dengan Al-Quran, karena ini adalah merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Tadi asal 23-nya Allah sampaikan, famanit taba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Itu Allah sampaikan, barang siapa yang kemudian mengikuti petunjukku, maka sekali-kali dia tidak akan tersesat dan juga tidak akan celaka. Jadi memang ini ya yang menjadi rahasia kenapa Al-Quran itu adalah jalan satu-satunya kita untuk bisa mengubah kehidupan kita. Dalam ayat ini disebutkan ya, ada sebuah riwayat dari Abdullah ibn Mas'ud ya, di slide berikutnya. Dia berkata, Rasulullah bersabda, ma asaba abdan hammun wala huznun faqala Allahumma inni abdu wa banu abdik wa banu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'u as'aluka bi kulli ismin wala sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik an taj'ala al-qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa'a huzni wa dhahaba hammi wa ghammi illa adhaballahu hammahu wa ghammahu wa abdalahu makanahu faraha. Dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, Rasulullah bersabda, tidaklah seorang hamba ketika dia ditimpa musibah ataupun kesedihan ataupun kegundahan, kegalauan, kesempitan hati yang disebabkan oleh kehidupan dan sebagainya, kemudian dia berkata dan berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya saya adalah hambamu, ya, saya adalah anak dari hambamu, ubun-ubunku ada pada genggamanmu, ketetapanku telah berlalu atas ketetapan darimu, dan engkau selalu adil dalam menetapkan apapun untukku. Aku memohon dengan semua nama yang engkau miliki, baik yang engkau namakan untuk dirimu sendiri, atau yang engkau turunkan dalam Al-Quran, atau yang engkau ajarkan kepada salah satu dari makhlukmu, agar engkau menjadikan Al-Quran musim semi, ya, musim semi dalam hatiku, cahaya dadaku, ya, pelipur lara, penghilang kesedihan,
penghilang kegundahan, penghilang rasa lelah, penghilang rasa sempit, kecuali Allah akan menghilangkan dari dia kesedihannya, kegundahannya, kesempitannya. Dan Allah akan ganti ya dari semua itu kebahagiaan. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu doa ya, yang kemudian kita bisa baca ya ketika misalnya kita sedang merasakan kegundahan, kegalauan, kesedihan dan sebagainya. Artinya apa dari riwayat ini? Di sini Rasulullah sampaikan tidak hanya sekedar doa yang untuk kita baca saja, tapi tersirat di sini bahwa tidak ada jalan lain gitu. Tidak ada jalan lain ketika kita menginginkan kebahagiaan dalam kehidupan kita, perubahan dalam kehidupan kita, kecuali dengan kita dekat dengan Al-Quran. Nah, karena dari sini tersirat gitu ya, ketika kita menginginkan agar Allah menjadikan hati kita lapang, kegundahan kita hilang dengan Al-Quran, ya pasti kan harus ada amalnya gitu ya, harus ada aksinya. Berarti dengan membacanya dan lain sebagainya. Ya. Slide berikutnya silakan digeser. Slide yang kelima ya. Berbicara tentang kebahagiaan, ini beberapa contoh-contoh konkret saja gitu ya. Bagaimana kita melihat para sahabat ya dan para ulama, para tabiin gitu ya, yang mereka sudah dekat dengan Al-Qur'an. Ya, slide lagi berikutnya, Mbak. Yang pertama ada Utsman bin Affan. Bagaimana kita tahu Utsman bin Affan ini menjadi salah satu muqri bahasanya gitu ya. Salah satu sahabat gitu ya yang dekat dengan Al-Qur'an. Beliau juga yang meriwayatkan Al-Qur'an juga, kemudian mengajarkan Al-Qur'an tentunya kepada generasi setelahnya. Di masa beliau Al-Qur'an itu kemudian dibukukan yang menjadi mushaf Utsmani, saking dekatnya dengan Al-Qur'an sampai ketika kematian pun beliau masih bersama dengan Al-Qur'an. Yaitu ketika beliau dibunuh gitu ya oleh orang-orang munafik tentunya atas konspirasi mereka, beliau sedang membaca Al-Qur'an. Sangat luar biasa kita melihat gitu ya, bagaimana kita bisa membayangkan gitu, kehidupan beliau dengan kematian yang itu kan tidak kebetulan pastinya gitu ya. Bagaimana Allah gambarkan Utsman adalah seseorang yang dekat dengan Al-Qur'an sehingga dalam kematian pun dalam dekapannya di situ terdapat Al-Qur'an. Ibnu Abbas diriwayatkan beliau pernah menceritakan gitu ya bagaimana hari-harinya. Ibnu Abbas ini kan sahabat yang dari kecil juga menyertai Rasulullah SAW ya. Tentu saja sangat dekat dengan Rasulullah. Banyak juga mengambil periwayatan Al-Quran tentu dari Rasulullah SAW. Saking luar biasanya dan kedekatannya dengan Al-Quran gitu ya. Seringnya interaksi dengan Al-Quran dan beliau memang senang gitu ya. Bahagia dengan kehidupan yang seperti itu sampai beliau menceritakan sampai di pikirannya itu tidak bisa lepas dengan Al-Quran. Jadi kalau kita bayangkan kalau di kita misalnya begitu mau merem ingat kerjaan itu kan berarti menandakan kerjaan itu sangat luar biasa gitu ya, mengambil porsi dalam pikiran kita atau mungkin bahkan hati kita. Ya, kita selalu ingat dengan dunia kita, sholat aja kadang ingat dunia kita, ingat kerjaan, ingat dompetnya nyelip misalnya gitu ya, ingat uang yang kayaknya hilang gitu ya, ingat utang yang masih dipinjam sama teman misalnya gitu ya, dan sebagainya itu karena dunia mendominasi kita. Kebayang nggak kita bagaimana Ibnu Abbas ketika dia berkata bahwa pikirannya itu nggak bisa lepas dari Al-Quran. Itu kan berarti beliau sangat luar biasa gitu ya, dominasi Al-Quran dalam dirinya. Ikrimah juga begitu, tabiin ya, selalu menangis penuh kecintaan ketika melihat mushaf. Jadi saking luar biasanya beliau cinta dengan Quran, yang merasakan kebahagiaan ketika dekat dengan Al-Quran, ketika beliau lewat secara tidak sengaja ngelihat ada mushaf, itu bisa langsung nangis. Terharu karena saking cintanya dengan Al-Quran. Imam Syafi'i kita tahu banyak yang riwayat yang menyebutkan beliau bisa khatam 30 kali dalam satu bulan. Ketika bulan Ramadan, satu bulan bisa khatam sampai 60 kali. Kemudian Imam Ibnu Taimiyah juga diriwayatkan bahwa seumur hidup beliau kan
ulama besar gitu ya, menulis kitab dan lain sebagainya, mempelajari banyak keilmuan. Tetapi ternyata beliau ketika di penjara, karena terpenjara kan terisolasi gitu ya, tidak lagi bisa melakukan aktivitas lain, mengajar nggak bisa, ya ceramah tidak bisa, mungkin menulis yang lain tidak bisa. Jadi beliau hanya bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Tetapi setelah berinteraksi dengan Al-Quran, terus seperti itu beliau kemudian merasakan sehingga kemudian menyesali gitu. Kenapa baru sekarang gitu ya? Kenapa ya nggak dari kemarin-kemarin saya bisa sedekat ini dengan Al-Quran? Ya, nah itu juga salah satunya Al-Asyikiti juga diriwayatkan bahwa beliau seluruh hidupnya itu dibuat atau dipakai, kan beliau adalah salah satu mufassir ternama ya, ahli tafsir yang ternama. Bagaimana beliau dan seluruh kehidupannya itu beliau dedikasikan untuk kemudian mentadaburi, menggali dan mempelajari ya tentang Al-Quran. Ya, sebanyak 6.236 ayat beliau sampaikan, itu setiap hari setiap ayatnya itu beliau berusaha untuk mentadaburi ya, sampai beliau mempunyai kitab tafsir yang bermanfaat untuk di masanya dan juga di masa setelahnya. Ini adalah contoh-contoh mereka yang memang sudah merasakan kebahagiaan dengan Al-Quran. Sehingga bagi diri mereka tidak ada hal lain gitu yang bisa membahagiakan kecuali itu semua. Maka ketika kebahagiaan itu sudah ada dalam hatinya, maka dengan begitu kehidupannya tentu sangat berubah. Nah, terakhir apa yang bisa kita lakukan nih sekarang? Bagaimana ya agar Al-Quran tadi bisa benar-benar menjadi ruh dalam diri kita, ya. Terus kemudian bisa menjadi cahaya. Bagaimana kita benar-benar gitu ya bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk gitu ya, sehingga kita bisa mendapatkan kehidupan yang tadi gitu, kehidupan yang diridhoi. Maka paling tidak ini ada 4 hal yang menjadi faktor-faktor gitu ya, yang bisa membantu kita agar Al-Quran itu membekas dalam diri kita, sehingga dengan begitu kita berharap kehidupan kita bisa berubah menjadi yang lebih baik, baik secara perubahan duniawi ataupun ukhrawi gitu ya, kita memaknai secara duniawi ataupun kita maknai secara ukhrawi ataupun ruhi. Yang pertama adalah at-tadarruj atau bertahap. Jadi mindset kita yang pertama adalah jangan kemudian dibayangkan bahwa ketika kita oke deh, bismillah deh gitu. Jadi yang kemarin mungkin saya malas baca Quran gitu ya, atau interaksinya kurang atau seperti apa. Sekarang saya mulai deh. Jangan sampai kita punya mindset harapan bahwa itu seperti magic gitu ya. Seperti magic atau seperti orang membalikkan telapak tangan. Yang kemudian kita berharap secara instan perubahan itu. Nah, itu jangan diharapkan seperti itu. Tetapi bertahap. Perubahan itu bisa jadi akan datang bertahap. Dan memang ini sudah menjadi sunatullah gitu ya. Ini menjadi sunatullah. Proses itu pasti menjadi suatu yang niscayaan gitu ya. Proses itu adalah menjadi sesuatu yang pasti gitu. Jadi tidak mungkin instan. Bisa saja gitu ya kita mendapatkan instan, alhamdulillah gitu. Tetapi sunatullahnya itu pasti semuanya butuh proses ya, semua butuh proses. Kenapa seperti itu? Ya, karena emang ini bagian dari rencana Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga kalau kita lihat dalam syariat Islam atau Al-Qur'an, bagaimana Allah kemudian menurunkan Al-Qur'an, itu semuanya juga berproses dengan tahapan-tahapan. Ya. Kemudian Allah mensyariatkan misalnya syariat, bagaimana seperti misalnya Allah ingin merubah ya, Allah ingin merubah kebiasaan waktu dulu gitu ya, ketika di zaman dakwah-dakwah Islam yang pertama kali, orang-orang Arab kan terbiasa untuk mabuk-mabukan. Untuk syariat merubah mereka agar tidak menjadi pemabuk saja itu bertahap. Jadi awalnya turun ayat yang sekedar menyebutkan bahwa homer itu adalah rijsun atau perbuatan yang tidak baik. Ya, maka hendaklah kemudian agar dikurangi atau dihindari. Baru itu aja. Terus kemudian naik lagi yang berikutnya. Kalau kalian mau sholat, jangan sampai dalam kondisi mabuk. Gitu ya, ayatnya bunyi seperti itu. Akhirnya para sahabat lebih mengurangi lagi karena sholat 5 kali mau nggak mau berarti dia harus menahan diri. Ya,
Ketika sholat, gimana caranya nggak dalam kondisi mabuk. Nah, mulai berkurang lagi. Sampai akhirnya nanti ada syariat yang benar-benar mengharamkan secara total. Perubahan kehidupan yang seperti itu sudah dicontohkan dalam Al-Quran. Allah sendiri sudah melakukan itu gitu. Jadi artinya jangan dikira perubahan itu akan datang secara instan gitu ya, tapi secara bertahap dan memang harus kuat gitu dengan prosesnya. Seperti juga misalnya mungkin banyak juga sering ya sharing yang kita dengar, misalnya seseorang yang ingin meninggalkan riba setelah tahu betul bagaimana ayat tentang riba, hukum riba dalam Islam dan sebagainya. Kemudian itu menjadi ruh dalam dirinya. Akhirnya kemudian dia seperti mendapatkan cahaya, mendapatkan petunjuk, sampai kemudian dia mendapatkan tekad yang kuat dan berani untuk mengambil langkah untuk meninggalkan hal yang bersifat ribawi misalnya. Maka kemudian jangan diharapkan setelah itu akan beres, ya, akan beres kemudian langsung spontan kehidupannya akan menjadi baik dan sebagainya. Oh enggak, pasti berproses gitu. Bahkan bisa jadi tantangan berikutnya akan datang, bagaimana kemudian dia harus berjuang lagi dari nol untuk mendapatkan harta yang halal, gitu ya, tidak berujung pada riba misalnya, dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa seperti itu? Itu adalah untuk Allah benar-benar menguji dan juga menfilter apakah benar-benar apa yang kita lakukan ini adalah memang dari hati kita dan kita teguh di sana. Jadi kayak menguji keimanan kita gitu ya. Jadi ketika kita sudah berniat, berazam, maka Allah pasti akan uji itu. Itu maka konsep tadarruj atau bertahap ini harus kita pahami, gitu ya, harus kita pahami. Kemudian yang kedua membaca dengan tartil, jadi artinya interaksi Al-Qur'annya, ya, interaksi Al-Qur'annya menjadi suatu keniscayaan. Mulai dari at-tartil yaitu membaca Al-Qur'an, mau tidak mau, ya, karena kalau kita tidak baca Al-Qur'an, ya kita tidak akan pernah dekat dengan Al-Qur'an. Lalu bagaimana Al-Qur'an itu bisa menjadi ruh? Kalau kita saja tidak mendekat kepadanya, kalau kita saja tidak membacanya. Ya, bagaimana kita bisa terinspirasi dengan Al-Quran? Baca aja enggak. Ya. Apakah perlu tahu artinya? Sebenarnya dikatakan harus tahu, ya harus. Tapi nanti ada pada prosesnya. Gitu ya. Tetapi sebenarnya salah satu kemukjizatan Al-Quran, siapapun dia tanpa tahu artinya, ketika dia memang ikhlas karena Allah, kemudian membaca dengan tartil, dengan sungguh-sungguh, menikmati bacaannya, ya, maka sungguhnya setiap huruf dalam Al-Quran itu, setiap ayatnya, setiap katanya, itu mampu loh mempengaruhi atau berpengaruh dalam diri kita. Gitu ya, menenangkan hati, melapangkan dada, gitu ya, menjernihkan pikiran dan lain sebagainya. Walau kita tidak paham artinya. Itu adalah sebuah kemukjizatan gitu. Sebuah kemukjizatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa harus tartil? Kenapa harus tartil? Karena dengan tartil itulah nanti akan bisa menggugah diri kita. Coba saja gitu ya, kita bisa bandingkan. Ketika kita membaca Al-Quran dengan cepat, apalagi diburu-buru target misalnya, harus selesai, harus khatam apa. Sehingga kita tidak bisa menikmati bacaan itu, tidak bisa menghayati, tidak bisa menikmati, dan lain sebagainya. Maka itu seperti kayak kita baca tapi cuma basah di lidah. Ya, hanya basah di lidah. Dan itulah yang disebutkan orang-orang yang membaca Al-Quran, tapi bacaan Al-Qurannya itu nggak masuk ke dalam jiwa. Dia hanya nyampe di kerongkongan saja. Tetapi yang harus kita lakukan adalah at-tartil. Kalau mau Al-Quran itu benar-benar bisa terinternalisasi dalam diri kita, maka kita perlu membacanya dengan tartil. Membaca dengan tartil itu seperti apa sih? Kalau dalam tafsirnya, Imam Ali menyebutkan bahwa membaca Al-Quran dengan tartil itu berarti kita memberikan setiap huruf haknya dan juga mustahaknya. Atau secara mudahnya kita baca dengan tajwid dan kita perhatikan betul wakaf ibtida'nya, itu adalah membaca Al-Quran dengan tartil. Jadi nggak boleh asal membacanya, gitu ya. Kemudian kalau dari sisi tempo, kalau tartil itu adalah istilah dengan bacaan tempo yang sedang. Jadi dia bukan yang cepat, ya, tapi bukan yang lama banget, seperti itu ya.
Ya, ini yang juga perlu dilakukan. Kalaupun seandainya misalnya kita punya targetan satu hari harus khatam 1 juz misalnya, maka kita harus pandai-pandai memanage waktu agar ketika kita baca itu enggak hanya sekedar untuk menuntaskan 1 juz targetnya, ya, tetapi tadi yang harus diraih gitu ya. Bagaimana ketika kita baca Al-Quran, kita bisa merasakan itu, kita bisa menghayati itu, karena dengan begitu nanti dia akan menjadi ruh dalam diri kita, ya. Warattilil Qur'ana tartila. Begitu perintahnya Allah di surat Al-Muzammil gitu ya. Begitu perintah Allah di surat Al-Muzammil. Bahkan ada sebuah riwayat ya, pernah salah seorang sahabat datang menemui Abdullah bin Mas'ud, kemudian dia mengatakan bahwa aku bisa gitu ya membaca dalam satu malam ya itu surat-surat yang panjang-panjang hanya dalam satu rakaat. Nah, harapannya sahabat ini mendapatkan apresiasi dari Ibnu Mas'ud. Tapi ternyata tidak. Malah Ibnu Mas'ud menegur gitu. Secara mudahnya, apa ada masalah bagimu ketika kamu membaca satu ayat, terus kamu baca dengan tartil, ya, terus kemudian kamu hayati dan lain sebagainya. Kenapa harus memaksakan gitu ya untuk kemudian dalam satu rakaat itu membaca surat yang panjang-panjang dan bisa menyelesaikannya misalnya. Jadi sebenarnya poinnya adalah bukan lebih kepada terletak berapa banyaknya, tetapi bagaimana cara kita membacanya. Maka dengan membaca tartil ini, inilah harus yang kita pegang. Kalaupun kita punya target jumlahnya, ya berarti harus diatur ya agar kita dapat targetnya, tapi kita tidak meninggalkan membacanya dengan tartil. Nah, ini menjadi salah satu cara gitu ya agar Quran itu bisa nyampe gitu ya, nyampe di dalam diri kita. Kemudian tadabbur ini sudah otomatis ya. Bagaimana Al-Quran itu bisa menjadi ruh, bagaimana kita tahu Al-Quran itu bisa menjadi petunjuk, ya kita harus tahu, paham isinya. Dan salah satunya adalah dengan tadabbur ya, dengan mentadabburi Al-Quran itu sendiri. Mengikuti banyak kajian ya yang di situ tentang keislaman, itu semuanya pasti isinya referensinya adalah Al-Quran. Mau kajian fikih, keislaman secara umum, mau kajian tafsir, mau kajian tadabbur, kajian keislaman karena sumber referensi ilmunya ada Al-Quran, maka di situ ada yang namanya tadabbur Al-Quran. Atau kita bisa juga gitu ya membaca terjemahannya. Kemudian kita mencoba merenunginya, gitu ya. Syukur-syukur alhamdulillah kalau bisa membaca tafsirnya atau bisa memahami dan lain sebagainya. Maka itu segala macam upaya ya sebagaimana yang Allah sampaikan ya di surat As-Sad. Di surat As-Sad Allah sampaikan ayat 29, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul yadabbaru ayati yatadzakkara ulul albab. Jadi kata Allah, Al-Qur'an adalah kitab yang Allah turunkan, yang Allah berkahi. Tujuannya apa? Liyadabbaru ayati, agar ayat-ayatnya ini ditadabburi. Walitadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang punya akal mau berpikir, mau memikirkan apa yang ada kandungan dalam Al-Quran. Kata tadabbur ini menjadi sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Ya. Kemudian yang terakhir al-amal, pasti ya. Bagaimanapun Al-Quran itu tidak lengkap dan tidak mungkin kita tinggalkan yang namanya al-amal bil Quran. Harus diamalkan. Karena itu menjadi bukti bahwa Quran benar-benar sudah menjadi ruh dalam diri kita, menjadi cahaya, kemudian dia menjadi petunjuk, sehingga ketika kita amalkan, itu otomatis pasti kita akan mendapatkan perubahan dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Allah sampaikan, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Jadi kata Allah, orang-orang yang kami berikan kepada dia Alkitab, yaitu Al-Quran, mereka membacanya sebenar-benar bacaan. Menurut para ulama, tafsirnya, maksud dari sebenar bacaan itu adalah al-amalu bihi, dia mengamalkan Al-Quran. Memang harus diamalkan. Kata Allah, itulah orang-orang jadi sebenar-benar bacaan menurut para ulama itu bukan hanya membaca dengan tartil, bukan hanya dengan tadabbur, tetapi
harus dilengkapi dengan mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Maka kata Allah, barang siapa yang kemudian mengkufuri Al-Quran itu berarti tidak mengamalkan, gitu ya, tidak berupaya untuk mengamalkan semaksimal mungkin. Ulaika humul khasirun. Maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Dan tentu kita tidak mau ya, kita tidak menginginkan kita hidup dalam kondisi merugi. Maka al-amalu bi ini jadi mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran ini menjadi sebuah keniscayaan. Bahkan para sahabat sendiri, mereka itu punya target, mereka tidak akan pernah pindah kepada ayat yang lain sebelum ayat sebelumnya, ya, sampai ayat sebelumnya itu berhasil mereka hafalkan dan juga mereka amalkan isinya. Maka jadilah mereka sosok-sosok yang luar biasa karena mereka semua sudah melakukan semua ini, gitu ya. Dengan bertahap, mereka interaksinya luar biasa dengan Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, dan juga mengamalkan Al-Quran. Maka mudah-mudahan dengan kita memaksimalkan ini, kita akan mendapati betapa janjinya Allah itu pasti akan dipenuhi dan benar, gitu ya. Bahwa tidak ada orang yang sengsara atau kehidupannya sempit ya selama dia hidup di bawah naungan Al-Quran. Allah alam bisawab, ini yang bisa saya sampaikan, gitu ya, terkait bagaimana Al-Quran itu bisa mengubah kehidupan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ustazah Triana atas penyampaian materi yang luar biasa. Insyaallah ya Ibu dan Bapak semua, untuk biar Al-Quran itu bisa mengubah hidup kita, memang mau nggak mau kita harus sampai kemudian mengamalkan. Nah, PR bagi kita nih pasca kajian ini bagaimana kemudian kita bertambah dekat dengan Al-Quran, kemudian coba untuk mentadaburinya dan juga kemudian mengamalkan. Baik, untuk sesi berikutnya adalah sesi diskusi tanya jawab. Barangkali dari Ibu dan Bapak semua ada yang ingin bertanya mengenai topik kita pada malam hari ini. Apakah ada yang ingin bertanya? Izin nanya Mbak Sari. Ya, silakan Mbak Huda. Silakan, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, Mbak Dian, punten, tadi suaranya kok kecil sekali di saya nih. Kayaknya ada masalah di audio saya mungkin ya ini. Oh iya. Kalau saya keluar dulu terus gabung lagi bisa nggak ya? Bisa Ustazah, tinggal nanti di ini aja. Bisa? Bisa Ustazah? Baik, saya izin keluar dulu, nanti minta tolong di ini lagi ya. Tinggal di ini aja Ustazah, gabung yang ada kayak telepon itu loh Ustazah. Bergabung. Bagaimana Mbak? Iya, tinggal nanti ketika Ustazah keluar, nanti tinggal pencet yang ini aja Ustazah, bergabung ke panggilan gitu Ustazah di line-nya. Oke, ya baik. Iya, baik. Sebentar ya Mbak Huda ya. Kalau Mbak Huda suara saya jelas nggak Mbak? Jelas Mbak Sari. Oh iya, berarti memang dari itunya Ustazahnya berarti. Setelah Mbak Huda, bisa Mbak yang lain yang ingin bertanya juga bisa ya, atau kemudian menuliskannya di grup. Saya Mbak Dian. Lagi Bu Yus, nanti setelah Mbak Huda ya. Oke. Halo Ustazah. Ya. Halo Ustazah. Ya, sudah ada pertanyaan atau belum? Iya, tadi Mbak Huda mau bertanya. Ustazah, silakan Mbak Huda. Ustazah, yang pertama Ustazah, ada hadis yang menyebutkan sesungguhnya setan keluar dari suatu rumah bila ia mendengar surah Al-Baqarah dibacakan di dalamnya. Nah ini kan Al-Baqarah kan panjang, sudah lebih dari 2 juz. Ketika misalnya kita menyetelkan surah menyetelkan dengan menggunakan murotal gitu, apakah keutamaan ini bisa tetap didapatkan? Kemudian yang kedua Ustazah, terkait adab Ustazah, adab terhadap tulisan Al-Quran. Kadang-kadang misalnya kita lagi di kertas-kertas atau di majalah-majalah atau dari buku-buku Ustazah yang sudah sobek,
kemudian ada tulisan Allah ataupun Al-Quran di dalamnya itu apa sikap yang paling baik Ustazah? Karena saya pernah baca katanya harus dibakar gitu Ustazah. Jazakumullah khair Ustazah. Ya, Mbak Iya, Kia. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung dijawab aja ya. Ya Ustazah, langsung dijawab saja. Ya, baik. Yang pertama, ya, surat Al-Baqarah ini memang menjadi salah satu ayat yang kalau kita membahas tentang ruqyah ya, maka kenapa itu juga menjadi salah satu referensi atau rujukan ya atau dasar tentang ayat-ayat yang dipakai biasanya untuk meruqyah gitu. Jadi kalau misalnya rumah baru mau ditempatin gitu ya, biasanya sebelum ditempatin itu dibacakan ayat Al-Quran khususnya di Al-Baqarah tadi. Ya, atau kalaupun sehari-hari itu juga seperti itu. Atau biasanya juga untuk mendeteksi gitu ya, apakah ada gangguan jin dan sebagainya yang dipakai itu juga biasanya Al-Baqarah. On point-nya terhadap pertanyaan tadi, bisa nggak ya kalau itu diputarkan murotal? Ya, jawabannya bisa. Ya, jawabannya bisa. Jadi artinya sama aja itu kan juga bacaan surat Al-Baqarah gitu ya. Jadi kalau seandainya kita berhalangan gitu untuk membaca langsung, bisa diputarkan murotal surat Al-Baqarah, maka kita berharap ya tetap mendapatkan faidah atau fadilah ya sesuai dari hadis tersebut. Jadi nggak masalah bisa digantikan dengan murotal ya surat Al-Baqarah tadi. Terus kemudian yang kedua terkait adab ya, walaupun memang ada perbedaan ulama gitu ya, ada beberapa perbedaan ulama. Jadi sebenarnya seperti apa yang kita lakukan sih gitu. Ada juga yang mengatakan bahwa tidak boleh dibakar karena bagaimanapun itu ada ayat Al-Quran dan lain sebagainya gitu ya, kitab suci dan sebagainya. Ada juga yang mengatakan nggak masalah. Tapi terlepas dari semua itu sih, salah satu cara yang bisa dilakukan juga itu adalah kalau kita tahu sobekan-sobekan itu, kita bisa nyobek-nyobek, disobek-sobek gitu ya, sampai kemudian tulisan itu sudah tidak lagi terbaca Allahnya. Jadi atau sudah tidak terbaca sehingga tidak teridentifikasi itu adalah ayat Al-Quran. Jadi itu juga bisa menjadi salah satu cara. Jadi disobek-sobek ya, di kecil-kecil gitu, sehingga kan terpisah tuh. Jadi akhirnya yang ada hanya ya huruf-huruf saja gitu, huruf-huruf Arab saja, tidak teridentifikasi bahwa itu adalah potongan ayat. Berbeda dengan sobekan yang memang ada tulisan ayatnya full, maka itu kan ya memang itu Al-Quran gitu ya, ayat Al-Quran full. Itu juga bisa menjadi salah satu cara juga selain tadi yang dibakar ya. Atau misalnya kalau misalnya memang itu penting atau masih dipakai ya, kalau berbicara tentang adab terhadap Al-Quran yang kita pahami bersama ya, karena ini memang adalah kitab suci terlepas dari perbedaan pendapat. Karena memang ada yang berpendapat bahwa misalnya Al-Quran yang kitab suci yang sesungguhnya dan segala macam itu sebenarnya bukan di sini gitu misalnya gitu ya, itu kan hanya tulisan-tulisan saja atau apa gitu. Jadi makanya mungkin ada yang karena pandangannya begitu, jadi kita melihatnya agak kurang resep gitu. Misalnya ketika ngebawa itu di ditenteng-tenteng gitu ya, kemudian dia tidak terlalu memperhatikan posisi letaknya. Tapi sejatinya kalau saya pribadi juga lebih kepada berhati-hati sih. Jadi terlepas dari perbedaan pendapat tentang itu semua, tapi kalau bagi saya pribadi untuk kehati-hatian, ya mau bagaimanapun gitu ya, seperti halnya kita dapat misalnya sesuatu yang luar biasa, surat misalnya dari orang yang kita cintai, kita kasihi, dari orang tua misalnya atau apa, itu kan pasti kita nyimpennya yang rapi, nggak boleh ngecek, nggak boleh apa. Maka ini seharusnya pun seperti itu. Al-Quran adalah firman-Nya Allah, maka sebisa mungkin kita juga menjaga adab kita. Gitu. Salah satunya ketika naruh, jangan taruh di bawah, ya. Atau batasannya itu ya semaksimalnya jangan setara dengan pantat kita, apalagi kaki misalnya. Maka ketika kita tilawah atau apa, walaupun nggak ada meja, maka letakkan di atas, ya, entah mungkin di atas bantal, atau mungkin di pangkuan kita, atau kemudian di tangan kita, gitu. Tapi jangan taruh di lantai. Kemudian ketika kita tumpuk dengan barang-barang yang lain, maka Al-Quran taruhlah yang paling atas. Jangan sampai Al-Quran itu menjadi ditumpuk di nomor 2 gitu ya, atasnya ditaruhin makanan atau flash atau apa atau pulpen atau apa gitu. Jadi
sebisa mungkin seperti itu. Ya, itu untuk menjaga adab kita. Kalau kita melihat ada selebaran Al-Quran atau kertas yang berisi ayat Al-Quran yang ada di bawah, dan kalau memang itu masih dibutuhkan, ya berarti kita harus menjaga itu. Nggak boleh dibiarin berserakan. Tapi kalau memang sudah tidak dibutuhkan, maka salah satunya bisa tadi ya, timah itu dibakar atau kemudian disobek-sobek gitu ya, sehingga menjadi potongan-potongan, sehingga itu sudah tidak teridentifikasi lagi itu adalah ayat Al-Quran atau lafaz Allah. Allah a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustazah atas jawabannya. Mbak Huda, kita semoga bisa menjawab ya Mbak. Kita lanjut ke penanya kedua, silakan Bu Yus, ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Maaf ini saya sambil kerja ini, jadi ini mungkin suaranya agak berisik. Saya mau tanya gini Ustazah, kan saya punya teman seorang mu'alaf gitu ya. Nah kemarin awal-awal kan kita belajar bareng gitu. Tapi berhubung saya sendiri masih belajar, jadi kan saya nggak mampu gitu untuk ngajarin dia. Jadi saya lempar gitu, saya kenalkan dengan seorang guru kan gitu. Nah, tetapi ternyata dia ini marah, kecewa katanya, dan sekarang ini malah semangatnya untuk belajar itu malah jatuh gara-gara saya nggak mau ngajarin dia gitu loh. Saya kenapa katanya, saya udah biasa belajar sama kamu, terus kamunya langsung lempar ke orang lain kan gitu. Nah gimana menyikapi teman saya yang sekarang ini dia lagi down kayak gini Ustazah. Terus yang kedua, menyikapi yang Mbak Huda tadi, ayat-ayat Al-Quran kan saya kalau hafalan gitu sering saya tulis sendiri gitu Ustazah. Terus apakah itu juga harus kalau satu hari nanti bukunya itu mau disobek-sobek juga atau langsung dibuang kayak gimana gitu Ustazah? Itu aja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertanyaan pertama, surat Abasa. Mudah-mudahan bisa menginspirasi ya. Mbak, siapa tadi namanya Mbak? Mbak Yus ya? Ya Mbak ya. Di surat Abasa itu sudah Allah sampaikan ya. Secara konkret, jadi ayatnya Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa yudrika la'allahu yadzakkaru fatanfa'ahu. Surat ini berkenaan dengan nasihat Allah gitu ya kepada Rasulullah atas pengambilan keputusan yang dirasa oleh Allah itu kurang tepat. Walaupun boleh. Jadi waktu itu kondisinya Rasulullah itu sedang fokus gitu ya, karena ada tamu pembesar-besar kaum Quraisy yang memang ini menjadi objek dakwah Rasulullah. Jadi Rasulullah punya harapan besar agar pemuka kaum kafir Quraisy ini bisa menerima Islam, ya, sehingga nanti dia bisa mensupport, mendukung dakwah pada waktu itu. Nah, di tengah Rasulullah sedang fokus kepada para pemuka kaum Quraisy ini, datanglah seorang sahabat yang buta yang bernama Ibnu Ummi Maktum. Ya namanya orang buta ya, kan nggak tahu situasinya seperti apa. Yang ada adalah Ibnu Ummi Maktum datang dengan semangat mau belajar pokoknya. Nggak tahu kondisi Rasulullah seperti apa, kan nggak tahu namanya orang buta. Gitu ya. Tetapi karena Rasulullah tadi sedang fokus tadi, dan beliau punya pertimbangan-pertimbangan tentunya gitu ya. Akhirnya beliau mengacuhkan Abdullah ibnu Ummi Maktum ya, sampai kemudian tersirat di muka beliau gitu ya, di wajah beliau tersirat auratnya nggak enak gitu. Di situ ya, maka kemudian ditegur oleh Allah, dinasihati oleh Allah, abasa wa tawalla. Dia bermuka masam dan berpaling ketika orang buta itu datang kepadanya. Ya, tidakkah kamu tahu bahwasanya dia itu punya harapan besar loh untuk bisa mensucikan jiwanya, ya, dan mengambil ibrah dari Al-Quran. Maka di sini
ada hikmah atau pembelajaran ya yang besar untuk kita. Apa itu? Yaitu salah satunya adalah ketika ada kesempatan kita untuk bisa membantu orang lain, ya, agar untuk dia meniti jalan takwa, maka itu sebenarnya anugerah yang besar dari Allah dan peluang yang luar biasa dan tidak boleh ditolak. Begitu juga ketika misalnya siapapun itu datang kepada kita untuk tadi gitu ya, meminta kita mengajarkan dia gitu, walaupun itu hanya satu huruf, tapi itu adalah jalan untuk dia bisa mendapatkan hidayah. Tadi ya, fatang fa'udzikro atau la'allahu yazakka, dengan satu huruf itu, dengan satu ayat itu bisa mensucikan dia, bisa membuat dia kemudian semakin mantap dengan hidayah, maka itu tidak boleh ditolak. Tinggal kemudian ketika misalnya kondisi kita yang tidak memungkinkan, ya berarti kita harus mencari cara atau solusinya seperti apa. Jadi mungkin menyikapi yang pertanyaan yang pertama, saya sarankan karena memang namanya orang baru gitu ya, dia butuh seseorang yang memang nyaman gitu, ya kan, nyaman di dia sehingga membuat dia bisa bersemangat. Kan kita mesti jaga juga ya semangatnya dan lain sebagainya. Maka saya berharap Mbak Yus bisa kembali bersemangat dan menerima beliau ya untuk mau belajar gitu. Di tengah keterbatasan yang ada, tinggal ketika misalnya kita merasa terbatas keilmuan kita, berarti di situ peluang kebaikan untuk kita bisa mencari tambahan keilmuan yang baru. Jadi justru itu akan membuka peluang banyak kebaikan lah gitu ya. Mohon maaf ya, di rumah karena ngumpul semua ini 7 anak, jadi agak-agak berisik. Jadi seperti itu. Jadi dengan Mbak Yus ini menerima beliau belajar, itu justru akan menjadi peluang banyak terbuka pintu-pintu kebaikan. Itu. Nanti datangnya hidayah untuk temannya Mbak Yus melalui perantaraan Mbak Yus itu merupakan amal jariah yang tidak akan terputus insya Allah pahalanya. Selain itu tadi gitu ya, ketika kita merasa terbatas ilmu kita tinggal nyari aja gitu ya, ilmu itu gitu, kita terus belajar biar nanti semakin hari semakin bertambah sehingga apa yang dia butuhkan kita bisa memberinya. Seperti itu. Ya, tinggal nanti diatur aja karena kan tadi masalahnya bukan masalah waktu atau masalah apa ya, cuman masalah khawatir misalnya karena memang terbatas keilmuannya gitu ya, khawatir tidak memuaskan, jadi masalah. Kita jawab apa yang kita bisa. Kalau kita nggak bisa jawab, ya kita minta dia untuk menunggu aja. PR gitu. Nanti aku cari tahu dulu atau apa. Seperti itu ya. Iya, Mak.